Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maria Olva dengan nomor NIM 2010501199. Kelas A2 Fakultas Farmasi Universitas Syed Hasyim Semarang, angkatan 2020. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan sebuah kasus statistika farmasi dengan menggunakan aplikasi SPSS 2020 dengan dosen pengampu Ibu Junvidi Herwati. Baik, langsung saja kita ke kasus yang disajikan. Pada praktikum kali ini, kita akan uji beda. Sebelum menguji beda, kita harus mengetahui terlebih dahulu, ini data parametrik apa non-parametrik. Syarat dikatakan parametrik jika 1. Data tersebut terdistribusi normal. Dari mana kita mengetahui data tersebut terdistribusi normal? Kita akan melakukan normalitas. Normalitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji normalitas Shapiro-Wilk. Apa perbedaan kedua ini? 1. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yaitu untuk sebuah data yang memiliki lebih dari 100 sampel. Sementara uji normalitas Shapiro-Wilk untuk data yang kurang dari 100 sampel. Adapun syarat terdistribusi normal. 1. Jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05. 2. Data tersebut harus homogen. Cara mengetahui data homogen yaitu dengan melakukan homogenitas varians. Syarat data homogen varians yaitu bila nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Baiklah, di sini saya akan membacakan soal yang sudah disajikan. Kasus 1. Sebuah penelitian dilakukan mengetahui efek pemanasan terhadap pH atau keasaman emulsi yang dibuat dengan emulgator letisin. Emulsi dibuat menggunakan emulsi kadar 15%. Kemudian dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat. pH emulsi yang diukur segera setelah emulsi dibuat disebut pH mula-mula. Nah, di sini sudah terdapat pH mula-mulanya. Kemudian, emulsi disimpan pada suhu 45 derajat selama 48 jam. Lalu dilakukan pengukuran pH emulsi kembali. pH emulsi yang diukur setelah emulsi disimpan pada suhu 45 derajat selama 48 jam disebut pH pemanasan. Nah, di sini juga sudah terpapar nilai pH emulsi pemanasannya. Baik, langsung saja kita ke SPSS untuk menguji nilai normalitas Shapiro-Wilk. Yang pertama kita lakukan yaitu mengisi variabel view. Di variabel view, yang pertama, name pertama kita ketik pH mula-mula dengan tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 2, sebab kita menggunakan angka desimal. Labelnya pH mula-mula, values-nya known, missing-nya known, kolomnya 8, like-nya right, measure-nya scale, role-nya input. Sedangkan yang nomor 2, kita ketik pH pemanasan dengan tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya pH pemanasan, values-nya known, missing-nya known, kolomnya 8, like-nya right, measure-nya scale, role-nya input. Setelah semua sudah terisi kayak gini, kita menuju ke data view. Nah, nanti di pH mula-mula kita isi dengan angka yang sudah disediakan di kasus. Setelah itu kita klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu kita pilih yang Explore. Yang kedua ini, pH mula-mula dan pH pemanasan, kita pindah ke Dependent List.
Pada kotak display, kita pilih yang plots. Terus, pada kotak explore, kita pilih plots. Nah, ininya tidak usah. Pada box plot, kita pilih yang none. Terus, yang normality plots with test, kita centang. Lalu kita continue. Kemudian, kita pilih yang option. Yang missing values-nya, kita pilih yang paling atas, lalu kita continue. Lalu, oke. Nah, ini dia output-nya. Di output test of normality, nilai signifikasi pH mula-mulanya 0,022, sedangkan pH pemanasannya 0,012. Di mana nilai ini menandakan bahwa kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data ini termasuk data non-parametrik karena data tidak terdistribusi normal. Yang kedua, kita akan melakukan uji homogenitas. Nah, pada variabel view, yang pertama kita ketik perlakuan dengan tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 0, sebab kita tidak menggunakan nilai desimal. Labelnya perlakuan. Nah, values-nya kita sepakati bahwa yang pertama itu untuk mula-mula, sedangkan yang kedua itu untuk pemanasan. Dengan missing none, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya nominal, role-nya input. Nah, yang kedua kita ketik pH emulsi. Dengan tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 2, karena kita menggunakan nilai desimal. Dengan label pH emulsi, values-nya none, missing-nya none, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, role-nya input. Setelah terisi semua, langsung saja kita ke data view. Nah, pada perlakuan, kita kan sudah sepakati tadi, yang nomor 1 itu mula-mula dan yang nomor 2 itu pemanasan. Nah, ini nomor 1 sampai nomor 12 adalah mula-mula. Dan ini kita ketik angka 1. Nah, sedangkan dari angka 13 sampai 24 itu pemanasan, dan kita ketik angka 2. Pada pH emulsinya diisi angka yang sudah disediakan pada kasus. Nah, langsung saja kita klik analis. Lalu kita klik analis ke descriptive statistik, terus ke explore. Pada kotak explore, kita pindahkan pada kotak dependent list itu pH emulsi. Nah, sedangkan perlakuan sendiri kita masukkan ke columns factors. Pada kotak display kita pilih yang both, dan pada kotak explore kita pilih yang statistik. Dengan ininya deskriptif, confidence-nya 95%, dan plots-nya none, speed versus level with relevance test-nya kita pilih yang power estimation. Intinya tidak usah. Lalu kita continue. Option-nya yang paling atas, lalu kita continue, lalu oke. Nah, ini data, ini output data dari uji homogenitas.
dengan signifikasi pH mula-mulanya 0,201 yang menandakan nilai ini kurang dari 0,05. Berarti data ini tidak terdistribusi dengan normal karena nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Setelah kita menguji data tadi, nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka kita akan melakukan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon sendiri adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk data yang terdistribusi tidak normal. Nah, pada variabel view, kita yang pertama, ketik pH mula-mula dengan tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, sebab kita menggunakan nilai desimal. pH-nya mula-mula, values-nya none, missing-nya none, kolomnya 8, elect-nya right, measure-nya scale, role-nya input. Sedangkan yang nomor 2, kita ketik pemanasan dengan tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya pemanasan, values-nya none, missing-nya none, columns-nya 8, elect-nya right, measure-nya scale. Nah, langsung saja kita ke data view. Yang pH mula-mula kita masukkan angkanya, kemudian pH pemanasan juga kita masukkan angkanya. Angka ini diperoleh dari kasus tadi. Nah, langsung saja kita klik Analyze, lalu kita pilih yang non-parametric test. Nah, terus kita pilih yang Legacy Dialogs. Terus kita pilih yang To Relate. Nah, pada variabel 1 kita isi yang pH mula-mula. Sedangkan yang variabel 2 kita isi dengan yang pemanasan. Pada tes tipenya kita centang yang Wilcoxon. Lalu oke. Nah, ini output dari uji Wilcoxon. Nilai signifikasinya kita dapatkan 0,002. Kesimpulan pada kasus 1. Pada data ini kita dapat menyimpulkan 1. Rata-rata pH emulsi mula-mula diperoleh 4,5375. Sedangkan pH pemanasan dengan rata-rata 3,972, di mana dapat kita simpulkan bahwa rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar daripada pH pemanasan, yang artinya pemanasan ini berefek pada pH emulsi. Yang kedua, bisa dilihat dari uji Wilcoxon. Pada uji Wilcoxon diperoleh nilai signifikasinya 0,002, yang artinya kurang dari 0,05. Maka nilai signifikasi yang kita peroleh ini memenuhi syarat perbedaan. Kesimpulan terdapat perbedaan antara pH mula-mula dan pemanasan. Sama seperti sebelumnya, kita akan melakukan uji beda. Namun sebelum melakukan uji beda, kita akan melakukan uji normalitas untuk mengetahui suatu data apakah berdistribusi normal atau tidak. Di sini saya akan membacakan soalnya yang kasus kedua. Sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek impor lebih tinggi daripada merek lokal. Seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Mahasiswa tersebut mengumpulkan sampel minuman merek impor dan lokal. Nah, ini merek minuman lokalnya dengan kadar sakarin ini, sedangkan merek minuman impor dengan kadar sakarin yang ini. Baik, langsung saja kita ke SPSS-nya untuk melakukan uji normalitas. Pada variabel view,
Yang pertama, kita ketik lokal. Dengan tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2. Sebab kita menggunakan nilai desimal. Dengan labelnya lokal, values-nya none, missing-nya none, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, roll-nya input. Nah, yang kedua kita ketik import. Tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, sama seperti yang lokal. Dengan label import, values-nya none, missing-nya none, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, dan roll-nya input. Setelah semuanya terisi seperti ini, kita menuju ke data view. Nah, kita masukkan angkanya yang lokal ke yang lokal, ini angkanya, seperti pada kasus. Yang import ini, seperti pada kasus. Lalu kita klik analis. Kemudian pilih yang deskriptif statistik. Lalu yang explore. Local import kita pindah ke yang dependent list. Pada display kita pilih yang plots. Yang plotnya sendiri, ini kita pilih yang none. Ini tidak usah, tidak perlu. Kemudian kita centang yang normality plots with test. Kita continue. Dengan option exclude case lead with. Lalu kita continue. Lalu OK. Muncullah output dari test of normality dengan nilai signifikasi lokalnya 0,483 dan nilai signifikasi impor 0,023, di mana nilai signifikasi kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan data ini terdistribusi tidak normal. Yang kedua, kita akan melakukan uji homogenitas. Yang pertama, dengan NIM-nya kita ketik merek minuman. Dengan tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 0, sebab merek minuman tidak menggunakan angka desimal. Dengan label merek impor, values-nya kita sepakati bahwa yang pertama itu untuk lokal dan yang nomor 2 itu untuk impor. Dengan missing none, columns-nya 8, align-nya right, measure-nya nominal, roll-nya input. Dan yang nomor 2, kita ketik kadar sakarin. Dengan tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya kadar sakarin, values-nya none, missing-nya none, columns-nya 8, align-nya right, measure-nya scale, roll-nya input. Langsung saja kita ke data view. Nah, ini merek minuman, angka 1 ini yang sudah kita sepakati tadi, bahwa yang nomor 1 itu lokal dan nomor 2 itu impor. Dan kadar sakarin ini diperoleh dari data yang disediakan pada kasus. Langsung saja kita klik analyze, terus yang deskriptif statistik, pilih yang explore. Nah, yang kadar sakarin kita masukkan ke dependent list, sedangkan merek kita masukkan ke yang faktor. Pada kotak display kita pilih yang box, terus statistiknya deskriptif 95%. Terus yang plots kita pilih yang none. Terus yang ininya kita pilih power estimation. Terus kita nggak usah. Dengan option exclude case lead with. Lalu kita OK. Nah, ini datanya. Ini output dari data uji homogenitas kasus 2. Dengan signifikasi kadar sakarin
0,61, yang menandakan bahwa nilai ini kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data ini terdistribusi tidak normal. Maka kita akan menguji menggunakan uji Mann-Whitney dengan data yang seperti tadi. Lalu kita klik ke Analyze, terus pilih yang non-parametric, terus pilih yang Legacy, terus kita pilih yang Two Independent. Dengan kadar sakarin, kita masukkan ke test variable. Yang merek impor, kita masukkan ke grouping variable. Dan definitionnya grup 1 dan ini 2. Lalu continue. Pada tes tipenya kita pilih yang Mann-Whitney. Lalu kita OK. Nah, muncul output dari data Mann-Whitney tersebut. Diperoleh nilai signifikasinya 0,273. Baiklah, pada kasus 2 ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama dari rata-ratanya. Rata-rata kadar sakarin lokal diperoleh dengan nilai signifikasinya 0,5900. Sedangkan rata-rata nilai sakarin yang impor diperoleh dengan nilai signifikasinya 0,5125. Maka yang lebih besar adalah yang lokal. Lokal lebih besar daripada yang impor. Terus yang kedua, dilihat dari uji Mann-Whitney-nya. Nilai signifikasinya 0,279. Terima kasih. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.